Amel. Apa kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya di Jerman? Lagi Hmm, musim apa sekarang? lagi musim, sekarang lagi winter, lagi dingin sih. Udah mau Oh gitu. mendekati spring, jadi lumayan agak anget sedikit lah. Gimana nih Oh kabarnya gitu. yang di Jakarta? Kita udah berapa tahun gak ketemu ya? 15 tahun kayaknya ya. Berapa tahun ya Bu? Terakhir tuh 2007 ya? Eh, bener nggak sih? Dongju tuh Dongju bubar tutup itu tuh 2000. Iya, 2000 berapa 2007. tuh Bu? Iya. Kita Ya nih kan? sebenarnya Iya. apa? Alumni Dongju Indonesia, dulu ngerjain Reebok itu. Terus ya Heeh, jadi kita udah berapa berpisah puluh lah tahun tuh berarti semuanya. tuh. Entah pada kemana, ada yang masih di ada yang pindah ke Adidas ya dari Reebok. Terus nah Nurma nih Ada dong. Ada termasuk Mbak Esther yang ke Adidas kan, terus mm-mm, Mbak siapa lagi ya? Banyak kok Bu mm-mm, yang ke mm-mm, Adidas. Kemarin terakhir Mbak Maya ya. Tapi mm, Mbak Maya udah gak di Adidas sih. iya, Itu. termasuk nih Nurma ini yang lumayan masih konsisten juga di sepatu. Kadang ada yang pindah-pindah tuh, ada yang pindah ke aksesoris atau ke aparel gitu kan, tapi ini Nurma nih masih Oh iya konsisten ya. di sepatu. Coba mau Aslinya enggak Bu, aslinya. oh iya, pindah pernah ke aparel juga ya, berapa tahun gitu ya. Udah sempat di aparel, betul. Oke, nih kita perkenalan dulu ya. Coba Oke oke. dari nama, terus asal dari mana, latar belakang pendidikannya, terus sampai pekerjaan terakhir sekarang apa dan di mananya. Monggo. Oke oke. Perkenalkan, nama saya Nurma. Saya lead of developer di sini di perusahaan PT Walker Mitra Mandiri, di mana perusahaan ini bergerak di bidang trading of footwear. Jadi untuk latar belakang sekolah, saya lulusan SMK Bu, nggak ada background sepatu, SMK akunting. Jadi belajarnya ya based on experience aja sih sebenarnya gitu. Oke oke. Terus bisa masuk di sepatu ini gimana nih awal ceritanya? Sebenarnya sih waktu pertama habis lulus sekolah tuh saya langsung masuk di development team. Itu job desk-nya sebagai pattern engineer, tukang potong pola lah ya. Pattern engineer kayaknya keren banget gitu Bu. Ya pertama meniti karir ya dari situ sih sebenarnya, terus belajar selama 2 tahun, terus diangkat ke Indonesia Development Center-nya Reebok IDC itu di tahun 2004. Itu kan saya awal mulanya 2002 pertama masuk, terus 2004 tuh pegang spec sheet under Pak Jeff Tawardoyo, waktu itu pegangnya running kategoris performance gitu. Wah. Itu ketemu Mbak Amel. Iya. Pak Jefta nih Ya kan? gimana kabar sekarang, di mana ya? Masih di Indonesia apa? Pak Jefta kayaknya udah pensiun deh Bu, masih kemarin terakhir dia dari footwear tuh Pak Jefta, terus pindah ke aparel Bu, kalau nggak salah aparelnya Adidas ya. Kalau nggak salah sih, kemarin dengernya begitu. Oke. Gitu. Ya terus gimana nih ceritanya bisa nyampe apa tadi tuh pendidikan terakhirnya SMK akunting ya? Terus bisa jadi SMK ke akunting. bagian pattern di sepatu. Gimana tuh, apa ngelamar atau ada yang nawarin atau apa tuh? Coba ceritain. Jadi pas lulus sekolah itu kebetulan kan kakak sepupuku ada yang sudah di ITC gitu. Nah kebetulan dia nawarin, Dek, dulu kan waktu di Dongju kan panggilannya Dede kan ya. Oh iya, Kecil Dede. banget, Aduh. Ini teman makan siang Ya saya kan? nih. Teman makan siang ya Bu. Paling males keluar. Jadi dia tuh nawarin, Dek, lulus sekolah langsung ke sini aja deh, kebetulan waktu itu lagi buka lowongan kan untuk pattern engineering di situ. Ya udah, jadi ya udah coba-coba, kebetulan pas yang ditanya bisa bahasa Inggris nggak gitu, ya bisa lah gitu, tapi nggak sampai lancar banget, namanya baru lulus kan Bu gitu. Ya udah akhirnya coba masuk, ya alhamdulillah keterima gitu. Jadi berawalnya sih dari situ Bu. Tapi jadi terus ya di situ, maksudnya nggak kembali ke akunting lagi nih gitu.
malah menjadi enggak, menekuni profesi enggak. ini gitu ya. Ya kalau setelah dari Dongju sih pengalamannya lumayan warawiri kemana-mana gitu kan. Pernah di kayu, pernah di aparel Nike juga. Itu aku PPIC itu selama 5 tahun lah gitu tuh di aparel. Terus ke kulit tuh hampir 4 tahun ya, view coated leather. Terus lanjut lagi ke sepatu, Bu, balik lagi. Soalnya kata ya, bos gue emang kutukan kalau udah ngerti sepatu tuh udah belakangnya sepatu lagi ya kan. Udah berapa lama nih di Walker ya? Walker, PT Walker Mitra Mandiri, Bu. Udah berapa lama nih di Walker kembali ke sepatu itu? Aduh, di Walker tuh dari tahun 2017 atau 2018 ya. Kayaknya sekarang udah mau jalan 6 tahun deh, Bu. Wow. Ini paling lama ini ceritanya. Wah, keren-keren. Kerja di persepatuan. Bener-bener. Iya. Keren-keren. Terus nih dari pengalamannya Nurma kan sebelumnya itu di IDC, terus mendevelop sepatu brand global. Sekarang Walker ini perusahaan trading yang mendevelop sepatu brand lokal ya kebanyakan ya. Iya betul Bu, brand lokal kami. Ceritain dong pengalamannya ngerjain yang brand global sama yang brand lokal, apa sih seru-serunya di mana sih gitu? Aduh, kalau global brand kan kita sudah secara sistem kayak vendor-vendor kan juga udah nominate ya Bu ya, jadi kita nggak perlu pusing nyari vendor yang lain-lain lagi karena kan memang sudah diaudit kan dari brand gitu. Kalau untuk lokal sih keseruannya yaitu nyari vendor yang bisa catch sama quantity. Biasanya emang brand-brand lokal tuh nggak semua sih, tapi ada beberapa yang kuantitinya itu belum bisa mencakup MOQ dari factory gitu. Nah, jadi keseruannya tuh kalau brand lokal ya kita mesti berjibaku lah cari sourcingnya kemana gitu kan. Kalau misalnya kita di lokal sendiri kayak tekstil gitu ya mungkin emang besar banget sih. Tapi biasanya kita maksudnya gandeng factory untuk sourcing material yang import kayak gitu sih. Oh gitu. Atau kita pakai stok ya, biasanya gitu. Oke. Ini udah sekitar berapa persen nih yang global masuk ke Walker ini? Banyak nggak sih atau ada beberapa juga yang brand global masuk ke situ? Kalau brand global yang masuk di Walker sih nggak ada Bu, kan kita bukan nominate. Lokalnya itu ada kita pernah jalanin Brodo, kita pernah jalanin NAH, terus NAH.project, terus kita juga pernah jalanin Nevada, terus brand Romel gitu, terus Wakai. Kita juga pernah. Iya. Gitu. Ada beberapa brand besar yang udah pernah kita handle sih Bu, dari awal gitu. Iya, cuman semenjak pandemi memang lokal brand kan penjualannya agak menurun ya gitu. Tapi ada satu lokal brand yang memang benar-benar nge-push terus, malah pas pandemi itu nge-push delivery terus, ngeras banget deh dianya. Tapi keren banget sih, soalnya yang saya baca dari berita malah lokal brand itu naik pas saat pandemi. Oh, lokal brand tuh naik saat pas pandemi. Iya. Aktualnya kayaknya nggak gitu deh Bu. Oh enggak ya? enggak gitu. Maksudnya menurun tapi masih tetap stabil sih kayaknya ya. Kayaknya enggak juga, karena beberapa lokal brand tuh udah ada yang hilang sih dari peredaran gitu. Iya. Sekarang mau naik move on lagi juga mungkin bisa sih ya kalau emang ya niat gitu. Cuman untuk ngangkat pasarnya lagi mungkin gimana ya, agak susah kayaknya sih ya Bu ya. Itu masalahnya kan sekarang semua material kan tahu sendirilah ya kan, dolar naik gitu kan, jadinya semua bahan baku juga ikut naik gitu. Oke. Nurma ini kan berarti udah di
footwear development ini kalau ditotalin mungkin sekitar 10 tahun ada mungkin ya, dari Dongju terus Kalau pindah ke itu. ditotalin dari Dongju pertama ya Bu, 2002 ke 2023 Bu sekarang Bu. Iya. Lama juga ya. Terus ini kita kan lagi cerita tentang footwear product development gitu. Coba bisa jelasin nggak sama Nurma, apa sih itu profesi ini tuh apa sih gitu? Footwear developer ya. Sebenarnya sih kalau footwear developer tuh dia posisinya di tengah-tengah ya, penyambung antara desainer dengan production team gitu. Nah, jadi ya yang jelas harus fix sih dari awal develop produk gitu kan, menjadikan produk dari desain ke produksi gitu. Nah itu tuh harus dengan perhitungan yang tepat sih Bu, karena kan kalau cuman sekedar bikin sampel satu pasang dua pasang mungkin kita bisa develop gitu, tapi kan how to make the product tuh sampai production tuh aman gitu loh. Maksudnya dalam arti aman tuh prosesnya itu nggak sulit saat kita jalanin produksi massal kayak gitu, karena kan yang dikejar kan nanti output juga kan Bu. Iya betul. Jadi ini hubungannya footwear development sama desainer tuh bagaimana sih? Terus sebagai penjembatan antara desainer sama produksi ya, gimana tuh cara kerjanya? Apakah saling berhubungan satu sama lain atau bagaimana? Coba jelasin. Kalau misalnya di awal itu dari tim desain kan biasa kan kita dapat tag pack ya, nyebutnya biasanya tag pack. Nah setelah dapat tag pack tuh biasanya kita review dulu tuh Bu. Maksudnya gini loh, pengaplikasian di sepatu itu sudah sesuai atau belum sih gitu. Karena kan mungkin kalau dari desainernya sendiri kan kurang paham detail technical ya gitu. Ada maksudnya kadang kita nemuin hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi ya kita diskusiin bareng lah gitu supaya saat proses bikin sampel sampai ke produksinya itu tadi mudah gitu. Kalau memang tidak bisa diaplikasikan ke produk real ya kita jelasin lah ke desainer. Gitu. Kayak misalnya contoh kan misalnya penggunaan material imitation sweat dengan leather sweat, split sweat leather gitu kan. Nah itu bisa terjadi migration issue kalau bagian midsole-nya warna putih, misalnya si quarter atau toe cap atau heel kita aplikasikan pakai material split sweat leather. Nah, jadinya warna merah ke warna putih kan bisa terjadi migration issue kayak gitu ya sih. Mestinya saat pertama kali desain udah mempertimbangkan itu ya. Jadi memudahkan developer juga. Begitu, betul. Maunya sih begitu Bu, gitu. Jadi kita saat develop, ya udah go ahead aja jalan gitu. Itu biasanya dari desain. Dari desainernya dan dari development itu misalnya desainer pengennya satu desain yang agak rumit tapi menurut desainer ini bisa gitu, tapi menurut developer ini nggak bisa. Gimana tuh cari jalan tengahnya biasanya? Kalau kayak gitu ya kembali lagi kita kasih pengetahuan ke mereka gitu. Kalau misalnya proses untuk hal yang seperti ini tuh susah nanti diimplementasikan dalam produksi. Contoh misalnya di dalam kulit, saya pernah ada case itu kita pakai material kulit, tapi ada proses printing, itu clear print. Terus ditambah lagi proses laser hole. Nah, itu tuh jadinya si printingnya itu karena tergantung ya, kalau misalnya kita pakai
water base, karena kan bagian surface si leather itu kan water base Bu biasanya. Jadi water base ke water base biasanya dia bisa senyawa gitu, jadi nggak ada masalah di bonding. Tapi kalau bukan bonding, peel off. Tapi kalau misalnya dia pakai solvent si printingnya itu ada kemungkinan untuk peel off. Ditambah lagi proses laser hole. Nah jadi di situ tuh sebenarnya untuk material kulit itu sebenarnya untuk second proses yang berkali-kali itu sebenarnya kurang tepat sih. Jadi mestinya di awal tuh harus benar-benar direview dan dikasih pemahaman ke desainer kayak gitu. Paling jalan tengahnya antara meredesain atau mengganti beberapa part gitu ya. Betul. Biasanya sih meredesain on second prosesnya aja sih, nggak sampai meredesain yang itu totally gitu, enggak. Yang minor aja sih sebenarnya gitu. Oke. Cuman ada juga yang meredesain in total karena mau ngepres budget Bu. Wah itu banyak. Gitu. Jadi hubungannya lebih ke budget ya. Oke, iya betul juga sih. Iya gitu ya kan. Setiap di desain kan kalau mungkin ya nggak tahu, tapi yang pastinya kalau untuk para desainer kan pasti kan maunya desainnya yang wah gitu kan. Misal second prosesnya no show semua gitu kan, terus materialnya maunya yang unik atau yang translucent gitu kan, kayak gitu. Padahal material unik kan pasti ada MOQ, harganya juga gitu kan. Terus kayak translucent mesh juga harganya lumayan mahal kayak gitu. Tapi maunya desainnya pakai itu. Kadang kita suka ya udah develop dulu aja, nanti kalau udah keluar harga, udah dihitung itu, dia minta down cost lagi, kan bingung gitu loh, take outnya yang mana nih kan. Iya benar. Iya sih, ada selalu sih beruang pengalaman itu. Kayak gitu Bu. Kalau dari developer ke ke produksi itu gimana? Apakah karena dari developer udah selesai nih, misalnya sampel atau prototipe-nya udah jadi, udah dari produksi udah tinggal langsung jalan aja, atau ada masalah dari produksi harus balik lagi ke desain atau gimana tuh biasanya? Oh, kalau di Walker ya Bu, yang saya jalani selama ini, karena kita development timnya itu bekerja sama tim kita yang di China gitu kan. Jadi untuk masalah develop, kita sampai production tuh harus udah fix gitu. Nah, kita tuh ada beberapa stage. Awalnya tuh kita ada Luxi. Luxi tuh kalau di brand mungkin prototype ya Bu. Prototype. Dari prototype itu kita naik ke preview tuh colorway. Gitu. Nah, colorway mana nih gitu kan. Nah, setelah dari colorway, biasanya brand kasih feedback ke kita mana model yang naik, mana model yang turun. Colorway yang naik, mana colorway yang turun gitu. Nah, nanti dari preview kita ke salesman sample stage, itu udah mesti fix gitu loh. Karena salesman sample stage kan mereka kan buat showing in display saat launching kan. Jadi itu sih kalau yang selama ini saya jalanin. Biasanya kita ke produksi, totally proses dari prototype dan sampai salesman sample sih harus udah fix banget. Iya. Iya, jadi produksi juga udah nggak ada masalah, langsung jalan aja gitu. Kecuali memang balik lagi ya, kayak ada minor case, misalnya saat salesman sample heel height-nya masih terlalu tinggi gitu. Jadi kita mesti revisi heel height-nya itu saat produksi aja, tapi balik lagi mesti confirm ke buyer gitu. Oke. Ya, ini hubungannya ke efisiensi waktu produksi juga ya. Betul begitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, project apa sih yang paling seru yang pernah dikerjain? Suka dukanya apa? Project yang seru yang pernah dikerjain itu apa ya? Kalau dulu pertama kali Walker bekerja sama itu NAH.project Bu. NAH.project itu kalau nggak salah nama modelnya Flex Knit
Yes, Yoga Arizona Series waktu itu tuh. Nah, itu sepatu yang dipakai oleh RI1. Pak Jokowi. Nah, itu kita yang, iya Pak Jokowi. Jadi kita yang develop gitu kan, ya bisa jadi booming gitu ya, sesuatu banget sih. Wow. Terus kalau dukanya apa ya? Kayaknya untuk project itu dukanya nggak ada. Iya. Mungkin dari project yang lain yang kayaknya project yang lain yang kira-kira ini berkali-kali bikin sampel tapi nggak turun juga nih, gimana nih gitu. Aduh, itu banyak ya. Bikin sampel nggak turun, wah itu sih banyak Bu. Banyak ya. Iya, kalau ya kayak gitu. Kalau itu dukanya apa ya? Dukanya mungkin keterlambatan. Oh, dukanya ini Bu, kalau brandnya udah mau launching nih, produknya belum ada, pusing dong ya kita ya, kejar-kejaran gitu kan sama tim development yang di China gitu sih. Oh gitu ya? Itu aja dukanya, iya. Jadi dikejar-kejar, ini mana nih gitu, barangnya nggak ada nih, tapi kita udah mau jualan gitu ya? Iya, jadi mana nih kita besok launching tanggal sekian gitu kan. Nah, nyiapin, maksudnya udah kayak mau hajatan kan Bu, nyiapin reportnya kayak gitu kan. Iya loh, gitu. Nah, kayak gitu deh kejar-kejarannya yang seru sih. Itu sih nggak duka ya, seru. Gimana tuh yang NAH itu, feeling kan kadang kalau misalnya kita ngerjain satu project atau produk terus dipakai sama orang tuh, terus kita kayak wah seneng gitu. Ini gimana nih feelingnya setelah yang NAH itu dipakai sama RI1? Kan ada involve di situ gitu untuk ngedevelop satu produk gitu. Seneng ya Bu, jujur aja seneng banget. Cuman sekarang sih kayaknya nggak tahu ya masih jalan apa enggak, soalnya kita udah nggak PO-nya nggak balik lagi Bu. Sampai situ doang gitu kan. Ada project yang Yoga Arizona Series itu sampai situ doang gitu kan, FlexNet version 2. Waktu itu kan yang handle juga Mas Rizky yang sekarang di HMNS. Beliaunya juga udah nggak ada gitu kan, jadi ya kita sih udah nggak ngerjain produksinya lagi gitu. Kemarin tuh PO awal tuh kalau nggak salah mulai dari 400 pasang, terus 5.000, terus sampai ke 10.000 pasang Bu itu PO-nya itu. Wow, keren. Gitu. Wow, keren. Tapi sold out terus juga itu ya kayaknya ya. Iya, sampai pernah loh dibilang sepatu goib karena barangnya nggak ada. Iya, serius. Begitu. Oke. Project yang seru untuk running performance tuh kemarin kita pernah develop gitu ya untuk Boston Marathon sih. Boston Marathon, terus Berlin Marathon gitu ya. Apa ya namanya, ada kesenangan tersendiri lah gitu. Untuk bikin produk yang seperti itu, karena itu carbon plate di lokal brand tuh yang pakai carbon plate tuh baru satu brand itu aja. Wow, gitu. Keren. Jadi ini jadi itu carbon plate itu dari Walker mengajukan sama satu brand atau brand itu sendiri yang pengen pakai carbon plate itu? Brand itu sendiri yang mau pakai carbon plate. Jadi dia kasih desain, terus dia kasih acuan sepatunya seperti apa gitu kan, carbon plate-nya maunya seperti apa ya. Dari tim Walker yang mengajukan ini loh kayak gini gitu. Terus sidewall-nya, midsole-nya itu mau harganya berapa, itu benar-benar diperhitungkan sih Bu waktu project buat bikin sepatu Boston Marathon ini gitu. Seru ya. Ya serunya gitu sih kalau di sepatu itu ada material baru, ada teknologi baru, itu yang bikin betul. Jadi kita tuh tertantang gitu untuk belajar lagi, iya nggak sih? Iya bener banget. Tapi memang gimana ya, di sepatu itu sih nggak ada, menurutku ya, nggak ada orang yang hebat menurut aku di sepatu itu. Bener, karena setiap kesulitan sepatu, model sepatu kan itu beda-beda ya. Iya,
jadi kita belajar lagi kayak gitu. Iya, benar-benar. Iya, terus saling berbagi pengetahuan satu sama lain gitu, karena tingkat kesulitannya dari setiap model memang beda-beda. Nggak bisa nemuin permasalahan yang sama di sepatu. Misalnya model A ke model B, ya beda gitu. Iya, betul-betul. Ini apa sih harapan khusus untuk industri persepatuan di Indonesia saat ini sampai ke depannya? Terus juga harapan khususnya untuk siapapun yang mau terjun di profesi ini. Coba Ibu Durma. Aduh, yang udah 22 tahun ya. 22 tahun. Persepatuan ya. Harapannya di industri persepatuan yang jelas sih pengennya itu ya setiap lokal brand kalau mengeluarkan satu produk ya saling menghargai satu sama lain lah ya Bu ya, gitu kan. Kompetisi sehat saling, ya. Iya dong, gitu kita harus solid kan, ya, gitu betul. Bangun lokal bisnis di persepatuan Indonesia ini kan, contohnya kayak di China itu kan Anta sama Lining itu kan betul. Gede banget kan ya, gitu. Itu lokal brandnya mereka loh gitu. Ya Indonesia why not bisa bikin seperti itu gitu. Iya, terus menguasai pasar harapannya lokal. Ya menguasai pasar lokal sendiri kan gitu. Ya harapannya juga sourcing material ya Bu, sourcing material pengennya kalau bisa lokal dilokalin gitu kan. Iya, tapi kan betul. Kita kayaknya fasilitasnya kurang atau udah mulai membaik sih, gimana sekarang? Masih kurang ya, mumpuni. Okay. Fasilitasnya kurang mumpuni gitu. Nah jadinya ya kalau harapan kedepannya sih ya kita saling support aja lah satu sama lain gitu. Oke. Terus kalau yang mau terjun di profesi ini gimana? Mesti apa yang dipersiapkan, terus job desk-nya apa sih gitu, karena kan orang cuma tahu developer tuh cuman perantara antara desainer dan pabrik gitu misalnya, padahal enggak juga gitu. Gimana? Yang dipersiapkan ya untuk personnya sebenarnya sih yang paling penting tuh mau belajar untuk tahu secara proses gitu kan, mulai proses teknik pertamanya itu kayak apa sih gitu, cari tahu lah gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita jadi penghubung antara desain sama development yang mau mengaplikasikan sepatu, nggak cuma sekedar itu, kita juga mesti turun lihat prosesnya itu seperti apa, belajarnya in detail gitu ya. Mungkin kalau untuk para developer baru ya jangan puas lah sama ilmu yang udah mereka punya mungkin ya, pengalaman terus 2 belajar tahun, 3 ya. tahun, 4 tahun, karena di sepatu tuh menurutku belum cukup lah jam terbangnya untuk tahu lebih banyak lagi gitu kan. Itu tuh benar-benar butuh waktu sih Bu gitu. Iya betul. Dan harus punya passion, itu yang penting. Kalau nggak punya passion pasti pusing Bu ngedevelop sepatu. Serius, sama pasti pusing kalau nggak punya passion. Iya, tapi kayaknya developer itu tuh kan sebagai penghubung ya. Jadi kalau misalnya desainer punya satu desain yang kayaknya rumit gitu, berarti kan developer itu kan harus berpikir secara teknis gitu. Oh ini bisa atau nggak bisanya itu harus lebih cekatan ya nggak sih? Cekatan, iya, betul, bisa komunikasi betul. Antara komunikasi itu penting gitu, desainer dan juga bagian development. Iya betul banget sih itu Mbak Mel. Jadi kalau emang kita lihat desainnya kurang bisa diaplikasikan, kita langsung informasi sih gitu. Iya betul. Kalau maksa juga kadang-kadang suka kita bikinin ini loh hasilnya gitu, kita lihatin dulu lah mereka. Tapi kan gitu. Rata-rata agak wasting time pasti ya Bu gitu. Jadi kurang efisiensi waktu kan itu. Terus
Udah gitu di situ ada effort dan pasti ada cost kan yang mesti dibayar gitu. Oke. Sip. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Ini sih pertanyaan dari saya sih, bukan dari Footwear Forum. karena nambahin. Jadi kalau Amel tuh kan tertarik banget sama Indonesia ini nih kan resource-nya besar, materialnya bagus-bagus. Maksudnya dari UMKM, dari pengrajin, dari mana aja tuh bisa mensupport produk lokal sebenarnya gitu. Nih Amel mau nanya aja nih dari Nurma ya. Punya pengalaman gak sih mendevelop satu produk tapi hampir 80 atau 90%-nya itu disuplai dari lokal? Atau selama ini masih harus tergantung dengan import, gimana tuh? Waktu itu pernah ada satu lokal brand gitu kan, tapi memang ya itu balik lagi dia sih nggak lebih ke UMKM ya Bu. Jadi kita tuh kebetulan ada yang pakainya kulit, ada full grain maksudku. Itu kan berarti kan harus nyari lokal punya kan, nggak mungkin import karena kuantitinya juga nggak besar. Nah terus sama tekstil itu juga kita cari rekanan yang memang factory besar, cuman mereka punya stok gitu. Jadi dari situlah kita pakai materialnya. Kebetulan waktu itu sandwich mesh yang dipakai gitu kan. Ya ada beberapa brand yang di develop pakai material 80% dari Indonesia gitu. Kayaknya nggak 80% ya, soalnya dia 100% mungkin ya Bu, emang nggak ada import sama sekali. Karena import kan ada MOQ Bu. Terus kalau kayak masuk tekstil itu kita susah kan. Pabrik sekarang harus ada kuota tekstil. Itu nggak gampang sih kalau masukin tekstil tuh. Makanya kalau Indonesia bisa support untuk itu, seneng banget. Iya gitu. sih. Kayak engineer mesh itu di Indonesia ada tapi kayaknya nggak support untuk local brand Bu. Itu lebih ke harus global. Tetap impor juga ya. Kalau ke import iya. Kalau unik mesh juga import. Local factory kayaknya belum ada yang mumpuni gitu. Okay. Sebenarnya sih kalau untuk yang kuantitinya nggak terlalu banyak bisa cari di toko ya. Jadi kan jatuhnya import, cuman kan kita jatuhnya lokal. Tapi kan kita juga nggak tahu tuh tokonya import apa enggak kan gitu. Iya, balik lagi jadi import. Ini maksudnya memanfaatkan resource yang ada di Indonesia gitu. Emang maunya sih seperti itu ya, gitu. Tapi kayaknya nggak bisa 100% juga deh. Iya ya. Itu. Soalnya ya tahu juga sih kalau misalnya kayak material atau beberapa part itu kan tetap harus impor. Impor itu kan hubungannya ke bea cukai, lama nunggunya ya, juga betul. Kadang juga kan nggak ketahan lah di bea cukai, nggak bisa keluar, itu juga jadi masalah kan biasanya. Iya. Betul. Oke deh, terima kasih Nurma atas sama-sama Bu Amel. Waktunya seru banget. Semoga nanti kita bisa collab lagi, atau misalnya nanti kita mau nanya-nanya lagi tentang developer sepatu, bisa deh ke Nurma ya gitu. Atau dari teman-teman juga. Kita berbagi ya, Say. Iya, berbagi lah. Saya bukan orang yang gimana. Saya juga mesti banyak belajar, Bu. Iya, kita terus belajar juga. Ini kan karena ya ini untuk teman-teman yang mau terjun di dunia footwear industri, ini ada loh profesi ini sebagai footwear developer yang hubungannya mengkomunikasikan antara desainer dan juga development. Biar sepatu itu jadi produk yang selain enak dilihat juga nyaman dipakainya. Itu tugasnya developer. Oh, harus nyaman ya. Betul. Oke deh. Terima kasih Nurma atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Amel.